Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dalam acara pilih kartumu. Aku mungkin kali ini akan pakai satu tarot yang mungkin aku belum tempel, belum aku kasih nama Pitarot ya, nggak apa-apa ya. Seperti ini nanti aku akan bacain pakai kartu ini, tapi tetap ini aku masih pakai kartu Desire Woman. Desire Woman dan apa namanya? Insya Allah sih seterusnya pakai kartu baru ya. Aku pikir ini nanti aku pakai buat online aja, private consult. Dan ini mungkin nanti yang ini, dan ada satu lagi yang cetakannya beda, tapi intinya sama. Itu nanti aku akan pakai itu. Jadi aku sementara pakai yang ini dulu ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan untuk teman-teman semua. Terus udah gitu selalu dalam lindungan Allah ya. Aku akan kocok kartu aku. Kali ini temanya itu adalah untuk teman-teman yang single, punya pacar ataupun belum punya pacar, ataupun istilah kasarnya jomblo ya gitu. Aku akan bacain temanya itu sebenarnya simple sih, kapan menikah. Tahun ini, mungkin kalau tahun ini bolehlah aku masukin tahun ini 2021 atau 2022. Jadi aku akan masukin di 3 tahun ya, 2020, 2021, 2022. Oke. Nah, sebelumnya aku akan kocok kartu aku. Tapi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Nah, ini aku sudah tebar. Sekali lagi ya, kapan sih aku menikah? Nah, aku akan bacain dulu aku akan buka dulu di nomor 1. Oh, tadi aku belum ngomong ya. Jumpa lagi sama aku Pitarot gitu ya. Kelupaan guys, kelupaan. Ini nomor 1 ya. Terus ini nomor 2. Ini nomor 3. Ntar aku rapin ya. Dan ini nomor 4. Oke, kapan aku menikah? Nanti kalau aku butuh tambahan kartu, pasti aku akan ambil lagi 2 kartu. Oke. Nah, ini sekarang aku rapikan dulu. Oke. Silakan teman-teman. Sudah aku rapiin 15 detik dimulai dari sekarang. Pilih nomor 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Silakan. Sudah. Oke, akan aku bacakan dimulai dari nomor 1 dulu ya. Tapi sekali lagi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya ya. Teng 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 teng. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai. Nomor 1. Oh. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, sedikit besar jangan berkecil hati ya gitu. Jangan berkecil hati dulu, karena aku lihat dari kartu aku di sini agak sedikit panjang. Yang pertama sih aku lihat dari sini, dari kartu aku itu adalah ada kartu teamwork. Mungkin artinya adalah teman-teman kebablasan saat teman-teman merasa enjoy dengan pekerjaan. Teman-teman kebablasan saat teman-teman fokus dengan pekerjaan. Tanpa disadari, ternyata faktor pernikahan itu menuntut teman-teman untuk apa ya? Ayo, lu kapan mau buka hati? Hidupmu udah habis untuk rumah kantor, kapan nongkrong, bahasa kasarnya gitu. Nah, pada akhirnya mungkin ada di usia saat ini adalah pada akhirnya dirimu langsung launching, ibarat kata launching itu adalah ya langsung mulai udah kepikiran untuk nongkrong lagi gitu kan. Cuma masalahnya adalah teman-teman yang dirimu ajak nongkrong itu hampir rata-rata mungkin sudah menikah. Jadi teman-teman akan ada rasa bingung, kalau gue jalan, punten ya, kalau gue jalan sama teman-teman gue udah nikah dan punya anak, pasti orang mengiranya gue sudah menikah juga. Tapi kalau misalnya gue sendiri jalan, pusing juga gitu kan, nanti orang mikirnya malah aneh-aneh. Nah, cuma kalau aku lihat dari kartu aku di sini sedikit, aku tidak menyalahkan masa lalu, tapi di sini ada sedikit introspeksilah diri dari keadaan masa lalu. Mungkin terlalu konsentrasi dengan pekerjaan sehingga lupa ternyata kita itu manusia butuh untuk pendamping gitu. Dan aku juga lihat sih, insya Allah dirimu bisa punya pasangan ya, yang pilih nomor 1 insya Allah punya pacar gitu kan.
Cuma kalau kalau aku lihat adalah untuk situasi kondisi menikah itu masih belum terlalu kelihatan di tahun ini, tahun depan, bahkan di 2022. Alasannya itu adalah ada beberapa faktor. Yang aku lihat adalah hampir banyak mungkin orang-orang di seusia teman-teman yang sudah sold out, bahasa kasarnya seperti itu. Terus yang kedua juga, kalaupun dapat kenalan usia di bawah, pasti tidak belum lebih mapan daripada dirimu. Terus mungkin kalau mau yang lebih tua juga agak-agak takut, worry-nya adalah takutnya dia masih menikah statusnya gitu, tapi bilangnya sudah duda, nah gitu. Cuma kalau aku lihat untuk gambaran nomor satu, solusinya apa yang harus teman-teman lakukan, sembari aku juga mau melihat kapan menikahnya. Nih, ini proyek pekerjaan lagi, dan satu lagi ini. Nah, jujur ya teman-teman, kalau teman-teman terlalu konsentrasi dalam hal berkarir atau pendidikan ya, sekali lagi aku bukan menyalahkan sebuah pendidikan, tidak. Pendidikan itu kan bisa kita kerjakan juga sembari kita menikah, bener gak? Bahkan setelah menikah pun pendidikan tuh bisa gitu, istilah kasarnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman terlalu konsentrasi mikirin pekerjaan, mencari aman dari segi pekerjaan atau investasi, hati-hati, 2 tahun dari sekarang, mungkin antara tahun ini atau tahun depan, sulit untuk mendapatkan jodoh. Bukan mendapatkan jodoh dalam arti teman-teman sulit gitu kan, tapi di sini mendapatkan jodohnya itu adalah teman-teman mau nggak untuk membuka hati, teman-teman mau nggak untuk menyisihkan waktu, nggak usah terlalu konsentrasi dengan pekerjaan gitu. Karena kelihatan banget di sini teman-teman harus pakai insting. Kasihan sih, maksudnya ada cowok yang ngedeket atau ada cewek yang ngedeket, tapi teman-teman yang kayak aduh ntar dulu deh gitu. Jangan sampai kamu menyesal karena sudah melepaskan orang yang mungkin kiranya sayang sama kamu dengan tulus, dan tiba-tiba kamu pergi gitu. Maksudnya pergi itu dengan memilih pekerjaan gitu. Karena aku lihat sih 2 tahun ke depan, kalau dirimu masih terlalu konsentrasi dengan kesendirian, dengan pekerjaan, dan kayak menikmati hari-harimu kayak misalnya jogging sendiri, naik sepeda sendiri, ya aku sih bacanya 2 tahun ke depan belum ke arah pernikahan. Dan kalau ke arah pernikahan kapan sih Mbak Pit? Aku takut di 4 tahun ke depan. Artinya gambar kartu aku ada gambaran menikah di antara 2022 akhir sampai 2023. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Karena terlalu konsentrasi dan terlalu menikmati dunianya sendiri atau dirinya dia sendiri. Jadi untuk teman-teman yang pilih kartu, pikirkan lagi gitu kan. Rezeki itu memang sudah ada takarannya ya. Kalaupun kita menyiapkan 1 gelas, kalau Allah ngasihnya 10 gelas, pasti kita akan nambahin terus dong. Tapi kalau misalnya Allah ngasihnya cuma 1,5 gelas, kita punya isi 5 gelas, ya pasti ibarat kata ya keisinya cuma 1,5 gelas gitu. Makanya untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1 ini, gak usah terlalu gak usah terlalu pesimis, gak usah terlalu patah semangat juga. Dan di sisi lain juga ibarat kata gini, ayo dong, jangan menikmati duniamu sendiri, jangan konsentrasi dengan pekerjaan. Misalnya jawaban pekerjaan kan ada hutang Bang Pit, oke gitu kan. Nggak munafik, semua orang pasti ada hutang ya, mau itu besar mau itu kecil, tergantung kita mau makainya seperti apa dan tergantung kita mau ngutangnya seperti apa. Tapi kan dibalik segala bentuk utang, masa kita nggak percaya rezeki setelah menikah itu seperti apa gitu. Jadi kalau teman-teman yang pilih kartu nomor 1, kalaupun gambaran kartu aku mau mintanya di antara 2021 ataupun 2022 ataupun 2023, aku bacanya sih takutnya di 2023 awal. Takutnya karena posisinya kamu terlalu menikmati pekerjaanmu, dan istilah kasarnya juga kamu terlalu konsentrasi dengan pekerjaanmu. Aku lihatnya seperti itu dari kartu aku nomor 1. Jadi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, pertimbangkan, pikirkan matang-matang, karena yakin aja menikah itu rezekinya itu baik, dan menikah itu juga tidak seperti yang yang aduh nanti seret, nanti ini enggak gitu kan. Yang penting kan teman-teman juga tahu batasannya seperti apa, koridornya seperti apa, adat istiadatnya juga seperti apa. Jadi pasti teman-teman akan memahami hal itu. Oke, yang pilih nomor 1, ayo konsentrasikan, pikirkan, jangan terlalu pikir untuk berkarir dalam arti adalah uang dan mencari uang, tapi ingat pernikahan itu adalah suatu bentuk kebahagiaan juga gitu. Jadi yang pilih nomor 1 tetap ya, gambaran kartu aku kapan menikah gambarnya sekitaran di 2022 akhir atau awal 2023. Aku lihatnya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2 nih, kira-kira kapan sih aku menikah? Wah, ini mah enak. Enggak, alhamdulillah ini nomor 2. Semoga segala sesuatunya dilancarkan Allah ya. Yang pertama aku lihat dari kartu aku,
Untuk teman-teman yang mungkin sudah punya pacar ya, aku lihat ada titik kejelasan untuk teman-teman dalam hal berpasangan atau berpacaran. Karena yang aku lihat dari kartu aku juga, niat dari awal teman-teman untuk menjalani sebuah hubungan itu adalah, di sini ada sebuah perjalanan niat. Dalam perjalanannya teman-teman menunjukkan sisi dimana saling sayang, saling baik, saling bekerja sama, bekerja keras. Ya pada akhirnya kalian punya rencana di kartu aku. Nah kira-kira gambaran rencana itu kapan? Semoga Allah realisasikan ya. Walaupun mungkin pandemi kayak gini yang awalnya mungkin akad dulu, nanti beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian baru resepsi, itu ada di kartu aku. Dan kira-kira kapan sih Mbak Fit aku nikahnya? Aku sih baca positive thinking ya, tahun depan di sekitaran sebelum lebaran atau sebelum puasa aku lihatnya. Kenapa aku berani bilang? Karena ada kartu kenyamanan di angka 4. Berarti kan kalau aku positive thinkingnya adalah 4 itu adalah 4 bulan ke depan. Misalnya kayak nanti teman-teman jawab, loh tadi kan kartu pertama ada angka 2-nya nih Mbak Fit. Karena dari alur ceritanya sudah berbeda. Jadi sehingga aku bisa memberikan gambarannya juga berbeda. Kak, ini alur ceritanya berbeda. 3 kartu ini menunjukkan semuanya tentang cinta. Realisasi ide yang membawa mimpi jadi kenyataan. Berarti kan kalian berdua sudah ada omongan untuk saya mau serius, saya mau menjalin hubungan ini ke arah pernikahan. Sudah dalam perjalanannya ada rencana, niat, berita baik, ternyata gayung bersambut. Dari dia, alhamdulillah responnya positif. Oke, aku juga pengen hidup bareng sama kamu, nikah yuk gitu. Nah kartu ketiga di sini ada kartu kenyamanan, perasaan bersih, perasaan hati, jatuh cinta. Ibarat kata logikanya adalah dia akan menikah, dan gambarannya kapan? Aku sih positif tahun depan. Kapan sih Mbak Pit positif lagi? Semoga Allah ijabah ya, sebelum puasa atau mungkin setelah lebaran ya. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Karena posisinya adalah ada kartu kenyamanan di angka 4. Jadi aku positifnya kurang lebih 4 bulan ke depan atau sebelum puasa, sebelum bulan April. Seingat aku insya Allah umat muslim April itu puasa ya gitu. Nah insya Allah entah sebelum puasa atau pas puasa aku lihat ya. Dan hambatannya apa? Hambatannya paling cuma lebih ke arah waktu ya, dan deal-dealan waktu. Maksudnya bukan deal-dealan waktu dalam arti apa ya, tapi lebih kecenderungan ke arah waktunya gitu loh, kalau aku lihat dari kartu aku gitu. Jadi ya istilah kasarnya ada faktor di mana ada faktor di mana ya kalian merencanakan semuanya, palingan masalah waktunya aja udah enakan habis lebaran atau dari akad langsung resepsi. Nah gitu. Jadi pembahasannya tuh masih bimbang kayak gitu karena kita nggak tahu corona nanti seperti apa ya. Cuma ya pasti kalau aku lihat sih dari kartu aku, insya Allah tahun depan ada gambaran pernikahan. Lancar Mbak Pit? Insya Allah lancar, karena dari kalian juga niat, dan dari kalian juga sama-sama sudah menyiapkan budget atau nominal untuk karena pernikahannya. Jadi yang pilih kartu nomor 2 selamat, semoga semuanya lancar ya. Nah itu untuk kartu teman-teman yang sudah punya pacar. Kalau untuk yang teman-teman masih single, nah ini yang masih single ini gambarannya kilat ya. Jadi gini, aku lihatnya saat nggak sengaja teman-teman ketemu dengan lawan jenis gitu kan, tiba-tiba mengalir seperti air aja. Pada akhirnya mungkin teman-teman sudah sedikit tahu tentang keluarganya, dia juga sudah tahu sedikit keluarga tentang kamu gitu kan. Pada akhirnya kalian tiba-tiba ada pembahasan tentang pernikahan. Jadi yang single atau gambaran aku teman-teman yang jomblo itu nanti ketemu dengan pasangan ini itu cepet ya. Ibarat kata tuh kayak aku nggak lihat proses ta'aruf ya, tapi aku lihatnya proses di mana yang dalam kurun waktu 8 bulan sampai 1 tahun itu sudah langsung nikah. Jadi ibarat kata pacarannya itu sambil mempersiapkan pernikahan. Bahkan pacaran yang lebih nikmatnya itu adalah setelah menikah. Aku nangkepnya kayak gitu. Jadi alhamdulillah nih, untuk kartu yang sudah punya pacar, untuk yang masih single ada gambaran pernikahan. Bahkan yang masih single inilah yang Allah atau Tuhan berikan dengan kemudahan. Tanpa kamu pacaran lama, tiba-tiba Allah menjatuhkan jodohnya dia terhadap kamu, yang pada akhirnya kamu juga gayung bersambut, keluargamu juga oke, dilihat dari bibit bobot bebet kalian juga oke. Dia pada akhirnya ngalir jalan kurang lebih kurun 1 tahun kalian sudah menikah. Jadi pacarannya sambil persiapan pernikahan, dan pacarannya juga setelah menikah. Itu ya aku lihat untuk teman-teman yang jomblo di kartu nomor 2. Oke teman-teman. Nah sekarang aku lihat di nomor 3.
Nomor 3 ya, kapan aku menikah? Nah, ini juga cukup bagus ya, cukup bagus. Cuma ada sedikit keraguan dari pasangan kamu. Karena pasangan kamu merasa ada hal yang harus dipertanggungjawabkan. Dia sudah niat kok, dia niat sangat untuk mempersunting kamu, bahkan mungkin dari keluarga dia atau keluarga kamu juga sudah saling tahu, bahkan keluarganya dia juga bertanya kapan sih kamu seriusin sama dia, sama si Empit, bisa kayak gitu kan. Nah, si sosok dia ini adalah dia tipe yang bertanggung jawab. Dia bilang insya Allah saya akan segerakan, tapi mungkin untuk tahun ini belum. Ya mepet ya, tahun ini tinggal 2 bulan lagi, Bo, gitu kan. Jadi agak mepet ya. Nah, mungkin kira-kira kapan ya, doain aja ya setelah lebaran tahun depan, karena saya ada niatnya tahun depan gitu. Nah, di sini ada kartu siap terjun ke tengah masyarakat, berarti kan insya Allah ada gambaran dia akan niat untuk ke arah pernikahan ya, ada gambaran dia untuk niat ke arah pernikahan. Cuma dia bilangnya kan habis lebaran tahun depan ada gambaran dia kayak pengen entah melamar lah atau menyatakan keseriusannya sama dirimu gitu kan. Nah, cuma untuk ke arah pernikahannya kira-kira kapan nih, aku tambahin 2 kartu dulu ya. Ini aku pilih nih, kira-kira kapan sih ke arah pernikahannya. Wow, jujur ya, kalau aku boleh saran ya, kalau gambaran kartu aku ada kartu bersatu dan ada kartu kehilangan, berarti artinya jangan terlalu lama. Kalau untuk waktu pasnya mungkin dia ngerasa 2022 itu waktu pas, tapi takutnya kalau lebih dari 2022 pasanganmu lah atau sosok Empit inilah yang akan kabur. Karena Empit ini kan dia juga melihat dari faktor usia gitu kan, faktor perkembangan nanti dianya juga seperti apa gitu. Nah, ya pada akhirnya di sini ada gambaran bersatu gitu. Jadi ya mungkin pada akhirnya si sosok dia ini berpikir dan si sosok dia ini jadi oh iya ya, si Empit itu kan perempuan, nanti dia juga akan mengandung gitu kan. Dia juga istilah kasarnya akan jadi ibu rumah tangga gitu kan. Jadi gue jangan lama-lama deh gitu. Nah, jadi disinilah ada sedikit bukan fakta ya, ada sedikit omongan yang mungkin si Empit ini ngomong gini, yaudah yang, tapi kalau sampai 2022 mungkin kamu tidak ada perubahan, bukan aku ngancam, tapi aku juga melihat dari segi usia aku, segi kedua orang tua aku, segi keadaan ekonomi aku. Kita nggak tahu nanti 2022 keadaan ekonomi aku seperti apa, atau setelah 2022 keadaan ekonomi aku seperti apa. Jadi aku tunggu kamu sampai 2022. Dan mungkin itu yang membuat sosok dia ini jadi berpikirnya adalah iya ya, punten banget, kita nggak tahu nanti orang tua seperti apa, kita nggak tahu nanti diri kita seperti apa, kita nggak tahu nanti pasangan kita seperti apa. Jadi ya udah. Nah, bagusnya adalah sosok dia ini berpikir dan dia ini sudah niat untuk ya udahlah 2021 mungkin setelah lebaran atau habis lebaran Idul Adha saya akan menyatakan keseriusan saya sama pasangan saya, dan mungkin dari situ adalah proses untuk sampai menemukan tanggal untuk pernikahan. Nah, aku nangkep kayak gitu. Jadi kira-kira yang pilih kartu nomor 3 nikahnya kapan? Aku baca antara tahun 2022 atau 2023. Aku lihatnya seperti itu. Nah, yang terakhir yang keempat, kira-kira kapan sih? Wah, aduh, ini hampir sama dengan kartu nomor 2 ya. Ini kartu pernikahan. Ini kartu ini nih selalu ditunggu-tunggu para jangan klien ya bahasanya. Para bucin, nggak enak ya bucin, pokoknya para teman-teman yang single ataupun sudah punya pasangan, karena ada kartu pernikahan di sini dan kesetiaan, berarti artinya adalah kalian secara tidak langsung mengharapkan sesuatu hal yang baik gitu. Nah, yang pilih kartu nomor 4 selamat banget. Sebelum aku menjelaskan, aku cuma bilang selamat. Yang pertama, aku lihat posisi kalian memang mungkin secara tidak langsung sudah punya pacar. Ini untuk yang punya pacar ya. Nah, pacar kamu kalau ditanya tentang pernikahan cuma bisa diem, dan sampai pada akhirnya dia memberikan surprise-nya kapan. Aku positif thinking kurang lebih 6 bulan ke depan. Mungkin kalau aku positif itu adalah pas puasa atau pas lebaran. Nah, dalam prosesnya dia menyatakan keseriusan sama kamu, di situ kamu takjub sendiri, ya ampun, lo kan diem selama ini, kalau gue bahas pernikahan lo diem, lo cuma ketawa-tawa doang, tapi ternyata kamu pikirkan ya, dan kamu ternyata niat banget sama aku gitu. Jadi gambar kartu aku kurang lebih 6 bulan ke depan dia ada menyatakan perasaannya sama kamu, dan dia ada kartu menyatakan keseriusan sama kamu. Langsung loh dia minta nikah. Jadi sepertinya ya proses pernikahannya itu tidak jauh setelah dia menyatakan serius sama kamu. Misalnya contohnya dia menyatakan serius ini perumpamaan ya, bulan Juli tahun depan. Ternyata
setelah itu dia berani ketemu dengan keluarga kamu atau orang tua kamu, terus dia bawa keluarganya dia, sampai pada akhirnya kalian lamaran dan menentukan tanggal. Lah kadang orang Jawa, orang Sunda, orang apa ya, mungkin teman-teman yang ada di Kalimantan, Sulawesi gitu, bahkan pun kan teman-teman Chinese, teman-teman juga yang mungkin warga negara asing gitu kan. Jadi pasti kan dalam adat istiadat kebudayaan negaranya itu atau kebudayaan daerah kita sendiri kan pasti ada hitung-hitungan ya. Nah mungkin dalam proses itu ada hitung-hitungan dan gambaran kartu aku bisa menikah di tahun depan. Jadi ada lamaran di tahun depan, ada pernikahan di tahun depan, dalam tahun yang sama, karena mungkin pada saat teman-teman sudah melamar gitu kan, tiba-tiba hari tanggalnya ditemukan yang baik gitu kan di tahun depannya. Alhamdulillah itu bisa terjadi gambar kartu aku di tahun depan. Jadi aku nggak perlu panjang kali lebar untuk yang teman-teman pilih kartu nomor 4. Teman-teman yang sudah punya pasangan, alhamdulillah ada gambarannya di tahun depan. Gambaran kartu aku seperti itu. Insya Allah ada gambaran pernikahan di tahun 2021 untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4. Nah untuk teman-teman yang single nih, Mbak Pit, gue dong, gue single nih gitu kan, kapan sih nikahnya? Aku lihat juga akan ada orang menyatakan keseriusannya di tahun depan. Dalam prosesannya itu memang dia serius dan niat banget untuk nikah sama kamu. Tapi kan memang namanya mungkin kamu baru kenal atau memang kamu sudah kenal lama dan dia menyatakan keseriusannya, jadi kamu mempertimbangkan dalam arti melihat bibit bobot bebetnya. Tapi kalau aku boleh saran jangan lama-lama ya. Nah aku akan tambah 2 kartu lagi untuk teman-teman yang jomblo nih. Ini nomor 4. Oh oke, secara tidak langsung kejombloan kalian itu dikenalkan atau dimakcomblangkan. Jadi ada makcomblang dalam hubungan kalian untuk ke arah pernikahan. Nah dalam makcomblang ini adalah di kartu aku ada lagi, wow, makcomblang ini tidak asal-asalan pilih, karena dia juga melihat dari faktor pekerjaan, bibit bobot bebetnya jelas. Jadi untuk teman-teman yang single nih jangan bersedih hati. Kamu insya Allah gambar kartu aku akan dikenalkan oleh bisa keluarga, bisa teman, bisa sahabat, bisa kerabat untuk menjodohkan kamu dengan dia. Bukan menjodohkan ya, bahasanya mungkin nggak enak ya. Memperkenalkan kamu dengan dia. Dan pada akhirnya di sini ada kartu naksir, pendekatan dan pernikahan. Nah dalam perkenalan ini atau perjodohan ini secara tidak langsung si mak comblang ini juga memberikan yang terbaik. Mungkin dari si laki-laki pekerjaannya baik, dari si perempuan juga pekerjaannya baik. Jadi alhamdulillah gambarannya tahun depan juga nikah. Aku lihatnya kayak gitu. Jadi gambaran aku tahun depan ada gambaran pernikahan, tapi mungkin bukan proses ta'aruf ya, sekali lagi hampir sama dengan nomor 2, tapi mungkin proses dikenalkan, tapi ini dikenalkan dengan cara dicomblangkan, entah itu dengan teman, sahabat kamu, kerabat kamu, orang tua kamu, keluarga kamu, kakak ipar kamu, atau siapalah orangnya. Nah gambar kartu aku ada unsur dikenalkan, dan kalian pendekatan, cocok, klik, bahkan dari segi pekerjaan juga sama-sama bagus, adalah di sini ke arah pernikahan. Insya Allah kapan sih Mbak Pit untuk yang jomblo itu nikahnya? Aku baca juga antara tahun depan, ini aku perumpamaan ya, antara tahun depan atau sebelum lebaran atau sebelum puasa tahun 2022. Kok lama sih Mbak Pit? Balik lagi, namanya kita punya adat istiadat. Mungkin keluarga kamu juga tek-tek dengan adat istiadat, mungkin ditambah juga keluarganya dia juga tek-tek dengan adat istiadat. Pada akhirnya mungkin tanggal pernikahannya ketemunya mungkin di 12 Januari 2022 atau misalnya 23 Desember 2021, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi ya balik lagi, segala sesuatunya pasti kan ada adat istiadat dan kebudayaan masing-masing. Nah itulah mungkin yang masih kental di Indonesia untuk masalah kebudayaan atau adat istiadat dalam hal pernikahan. Itu dia teman-teman, udah aku bacain sesuatu hal tentang pernikahan, kapan aku menikah antara tahun ini 2021 atau 2022 sudah aku jelaskan. Semoga semuanya bisa berkenan di hati teman-teman. Sekali lagi, yang baik dijadikan sebuah motivasi dan doa, yang kurang baik dijadikan sebuah antisipasi dan doa untuk jangan sampai itu terjadi. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Ayo dong, jangan males pakai masker gitu kan. Dengan kalian sehat akan memberikan efek yang sehat juga buat orang lain. Oke? Terima kasih banyak. Mohon maaf kiranya kalau ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye bye.